Pemirsa, asa timnas Indonesia melaju ke Piala Dunia semakin terbuka. Kemenangan 2-0 atas Filipina membawa skuad Garuda lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia. Timnas Indonesia pun menjadi satu-satunya perwakilan negara Asia Tenggara yang lolos ke putaran selanjutnya. Lantas mampukah Indonesia menjaga asa dan lolos ke Piala Dunia? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama dengan Bung Anton Sanjoyo, pengamat sepak bola nasional. Assalamualaikum, selamat malam Bung Anton. Selamat malam. Baik Bung Anton, kalau mencermati permainan timnas kita kemarin, mungkin ada yang masih menjadi potensi atau celah kekurangan kita untuk bisa lolos ke kualifikasi berikutnya. Ya, catatan saya adalah memang gol tercipta tapi bukan oleh pemain depan ya. Oke. Ya, Tom Haye pemain setengah, sementara Rizky Ridho malah center back. Jadi memang sejak menghadapi Tanzania, kemudian menghadapi Irak, ada persoalan di lini depan, terutama pemain depan yang tidak tajam ketika menyelesaikan tendangan ke akhir di kotak penalti ya untuk mencetak gol. Melawan Irak bahkan di babak pertama Indonesia punya 3 kesempatan shot on target, tapi hanya satu yang betul-betul shot on target, yang lainnya adalah tembakan yang lemah, padahal ada sekitar 20 sentuhan di kotak penalti. Jadi menurut saya itu memang ada masalah di lini depan dan harus diperbaiki untuk memasuki putaran ketiga, karena yang dihadapi nanti di putaran ketiga adalah tim elit Asia semua ya. Ada Jepang, Iran, Korea Selatan, Australia, Qatar, Uzbekistan. Ini levelnya jauh di atas Filipina dan memang ini adalah hal yang harus diselesaikan oleh Sintayong dalam waktu beberapa bulan ke depan, karena masih bulan September kalau nggak salah putaran ketiganya. Tapi dengan waktu yang sangat terbatas harusnya sih bisa ya membuat tim ini lebih tajam. Tapi menurut saya memang persoalan lain adalah memang kalau menghadapi tim elit memang harus determinasinya harus lebih dari sekadar menghadapi Filipina ya. Dan harus diingat di putaran kedua kan yang dikalahkan Indonesia adalah tim-tim Asia Tenggara, Vietnam, Filipina melawan tim di luar Asia Tenggara. Indonesia belum bisa menang. Nah ini yang harusnya harus diingat-ingat ya, di luar euforia, di luar yang dibilang menurut saya agak berlebihan ya kalau dibilang sejarah. Karena tahun 86 Indonesia udah tinggal 4 pertandingan lagi masuk Piala Dunia. Jadi bukan sejarah lah. Kalau sejarah itu Indonesia nggak pernah di level ini gitu loh. Tapi kan 86 udah pernah. Jadi saya harus koreksi, presiden itu juga salah, Sintayong juga salah. Tapi ya mungkin karena euforia ya. Erick Thohir juga mengatakan itu sejarah, bukan sejarah lah. 86 Indonesia pernah ke level yang menurut saya sama level sekarang. Oke, mungkin artinya cukup lama waktunya 30 tahun begitu, baru bisa hampirlah menempati posisi seperti di tahun 86 begitu ya. Bung Anton, ini kan juga kekurangan di lini depan kita menjadi catatan Sintayong yang ia sampaikan akan dievaluasi begitu. Kemarin kekurangannya di mana? Apakah salah strategi atau harus ada perombakan pemain? Kalau strategi nggak salah menurut saya, karena Sintayong ini udah firm dengan 3-4-3 dan formasi itu yang menurut saya yang sudah juga dipahami oleh sebagian besar pemain. Paling kalau ada perubahan ketika melawan Irak kan 4-3-3, tapi itu perubahan yang tidak terlalu signifikan. Tapi menurut saya sektor tengah menurut saya sudah cukup solid. Jai Itzes yang masuk di center back juga menurut saya juga sangat solid, bahkan lebih solid daripada Jordi Amat. Jadi harusnya sih lini belakang dan tengah nggak ada masalah. Memang lini depan akan terus dievaluasi ya. Kalau saya, pemain-pemain ini menurut saya udah yang terbaik lah. Ada Radar Oratmangun, ada Marcelino Ferdinand, ada Rafael Struijk. Cuma memang mereka harus lebih banyak tampil di competitive matches melawan tim-tim yang di atas Indonesia peringkatnya, sehingga mereka belajar dari bagaimana menghadapi tim yang determinasi jauh lebih tinggi, bagaimana tim yang lebih solid, bagaimana membongkar pertahanan lawan. Ini yang kemudian kan harus menjadi catatan dalam 3 bulan ke depan misalnya untuk menghadapi tim yang luar biasa elitnya ya di Asia. Jadi ini memang bukan pekerjaan yang mudah bagi Sintayong. Oke, artinya jam terbang ya pastinya masih harus ditambah lagi untuk kita bisa berkompetisi dengan tim-tim elit lainnya dan juga negara-negara lain. Kalau Bung Anton melihat kemarin ini kan juga kita sempat kehilangan kapten tim kita. Apakah mentalitas juga perlu diperbaiki begitu, agresi yang berlebihan dan sebagainya? Enggak, Jordi Amat memang sering melakukan pelanggaran-pelanggaran yang dia memang taktis ya, tapi kadang-kadang kan
salah perhitungan. Menurut saya itu bukan hal yang memalukan juga. Dia memang karakter bermainnya seperti itu. Hernando Ari melakukan blunder, ya blunder yang wajar saja karena memang tekanan dari Irak kan luar biasa. Tapi kan Hernando Ari udah bisa bangkit lagi. Jordi Amat kalau dia udah bisa bermain lagi, saya yakin sih udah kembali tampil. Tapi catatan saya Jai Isdes lebih taktis bermainnya. Kalau Jordi bisa kembali dalam tim, artinya tim ini secara kedalaman akan lebih lengkap lagi. Tapi overall memang dari sisi permainan yang masih sedikit labil, terutama dalam hal menjaga emosi, itu memang harus diperhatikan. Tapi masih ada 10 pertandingan ke depan, masih ada beberapa bulan ke depan untuk persiapan. Saran saya ya tim ini lebih solid lagi, lebih banyak pertandingan internasional dengan tim-tim yang lebih kuat dari Indonesia, supaya ketika nanti berhadapan katakanlah dengan Iran, Jepang atau Korea Selatan, itu sudah pengalamannya sudah lebih banyak. Bukan cuma kami sudah menang melawan Filipina, melawan Vietnam, tapi belum menang lawan Irak kan gitu loh. Jadi kalau nanti berhadapan dengan tim yang lebih elit, saya rasa mental mereka akan terjaga makin lebih baik, dan mudah-mudahan ya katakanlah putaran ketiga mengincar posisi 1-2 lolos langsung ke Piala Dunia agak berat ya, dalam tanda kutip agak mustahil gitu. Tapi posisi 3-4 menurut saya kalau undiannya bagus, menurut saya masih bisa. Jadi harusnya sih tetap semangat untuk melanjutkan posisi di putaran ketiga ini dengan keyakinan penuh bahwa tim ini akan makin solid setiap hari. Cuma memang problemnya adalah apakah mereka cukup berkumpul dalam waktu 2-3 bulan ke depan, berkumpul, melakukan latihan dan melakukan pertandingan internasional. Ini yang harus dipikirkan oleh PSSI dan Sintayong. Oke, apa mungkin yang paling bisa dilakukan dalam waktu dekat ini sampai nantinya pengundian dan kita mendapatkan kepastian siapa yang akan menjadi lawan kita, yang harus diperbaiki dan mungkin bisa diasah lagi dari pemain timnas kita, Bung Anton? Ya, ini persoalannya adalah banyak pemain Indonesia yang sekarang membela timnas itu kan asalnya dari klub-klub di Eropa. Dan klub-klub di Eropa juga kan musim ini kan sedang libur, tapi mereka pasti akan melakukan pertandingan pramusim. Mereka harus berkumpul juga. Jai harus kembali ke klubnya untuk melakukan persiapan musim depan. Nah ini problem yang klasik ya, nggak Indonesia aja, hampir semua tim di dunia ini mengalami hal yang sama. Nah sekarang problemnya adalah bagaimana PSSI punya program, Sintayong punya program supaya mereka paling tidak mereka bisa berkumpul lebih banyak lagi ketimbang masa-masa yang lalu. Karena kalau Anda ingat terakhir sebelum melawan Irak, Indonesia melakukan competitive matches terakhir kan melawan Vietnam itu bulan Maret tahun 2024. Artinya ada 2 bulan jeda. Dan ketika tampil melawan Tanzania begitu buruknya. Melawan Irak hanya bagus di babak pertama, setelah itu kalah gitu loh. Melawan Filipina baru bisa menang karena memang kelas Filipina di bawah Indonesia. Tapi kalau persiapannya panjang, tapi mereka tidak pernah berkumpul, tiba-tiba harus katakanlah melawan Jepang, kan menurut saya cilaka gitu ya. Nah, ini yang harus benar-benar dipikirkan oleh Sintayong dan timnya. Oke, semisal nanti ada beberapa pemain yang bermain di Liga Eropa dan ternyata bentrok, ini mereka juga ada pertandingan begitu. Apakah ini akan merugikan kita, Bung Anton? Gini, ini kan mereka ini kan memperkuat senior, timnas senior. Kalau pertandingan resmi di bawah FIFA, mereka harus dilepas. Nah, ini bedanya dengan tim U23. Kalau tim U23, mereka tidak wajib dilepas. Tapi kalau mereka pemain untuk tim senior, mereka wajib dilepas. Kalau enggak, klubnya akan kena sanksi FIFA. Nah, ini nggak ada masalah lah dengan itu. Pasti mereka akan dilepas, katakanlah bentrok. Dan yang harus dipahami, mereka ini adalah pemain-pemain profesional di Eropa yang pasti kalendernya itu sama dengan kalender FIFA. Jadi menurut saya tidak akan ada bentrok antara pemain yang tampil di Eropa dengan kalender FIFA. Karena mereka betul-betul rapi. Beda dengan Liga Indonesia, kadang-kadang bentrok. Itu antara kalender internasional dan kalender domestik. Tidak akan terjadi di FIFA. Oke, Bung Anton, kapan kita akan mendapatkan kepastian kita akan menghadapi siapa? Dari ini kan kita tim debutan begitu. Apakah ini juga akan menyesuaikan lawan mana yang kita dapat atau sesuai dengan pengundian saja? Enggak, Indonesia semua akan diundi pada 27 Juni di Kuala Lumpur. Indonesia menempati pot ketiga bersama Korea Utara dan Kuwait. Nah, pot pertama, kedua, ketiga, dan keempat, kelima itu diisi oleh tim-tim
yang notabene di atas Indonesia, gitu loh. Kalau di pot 1 ada Jepang, Iran, Korea Selatan, Indonesia akan ketemu salah satu dari itu. Di pot 2 ada Australia, Qatar, dan Saudi Arabia, Indonesia akan ketemu salah satu dari itu. Di pot 3 ada Irak, Uzbek, Uni Emirat Arab, Indonesia akan ketemu salah satu dari itu. Jadi akan sangat ditentukan oleh undian. Udah nggak bisa milih kalau itu, jadi tergantung undiannya. Mudah-mudahan sih dapat yang nggak terlalu keras ya, sehingga bisalah kadang mengincar posisi 3 atau 4. Iya, artinya walaupun kita tim debutan tidak ada ampun ya, ini tergantung dengan undian begitu ya Bung Anton. Betul. Ya. Siapa kira-kira atau negara karena mana Indonesia yang kan ada di pot 6, itu udah susah, nggak bisa kemana-mana lagi. Negara mana mungkin yang paling harus kita waspadai dan juga negara mana mungkin yang kira-kira masih sepantaran atau ya tidak terlalu sulit lah untuk kita kalahkan, Bung Anton, dari yang Anda cermati? Ya kalau pot 1, 2, 3 itu udah tim elit semua ya. Itu kena siapapun Indonesia ya harus mengakui bahwa mereka memang 2 level di atas Indonesia. Mungkin di pot 4 mudah-mudahan misalnya ketemunya Bahrain. Di pot 5 mudah-mudahan ketemunya Palestina. Di pot 4 mudah-mudahan ketemunya Kirgistan misalnya. Nah itu mungkin Indonesia bisalah berebut tempat di posisi ketiga atau keempat. Bukan pesimis ya, tapi memang posisi 1-2 dari 18 itu kan menurut saya ya agak muskil Indonesia bisa mengejar posisi 1-2 meskipun bukan hal yang tidak mungkin. Tetapi katakanlah menghadapi Jepang atau Korea Selatan kan ya sulit lah, mau main di kandang kayak apapun ya sulit, mereka kan udah level dunia. Nah itu menurut saya hal-hal seperti itu harus dipahami, dan Sintayong udah tahu pastilah kalau ketemu Korea dia tahu pasti siapa yang dihadapi. Jadi pasrah aja di undian. Bung Anton, kita juga sudah terhubung dengan manajer Timnas Pak Sumarji. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, selamat malam Pak Sumarji. Waalaikumsalam, selamat malam Mbak. Baik Pak Sumarji, ini masih euforia mungkin ya kemenangan kemarin. Tapi juga ada catatan dari Sintayong juga ingin mengevaluasi terutama di lini depan kemarin yang tidak bisa menghasilkan gol begitu. Apa mungkin nantinya yang akan menjadi evaluasi dan perbaikan ke depannya sampai kita menunggu putaran selanjutnya? Iya, jadi persoalan terpenting saat sekarang ini adalah bagaimana kita bisa menyelesaikan suatu pertandingan dengan hasil kemenangan atau dengan hasil yang maksimal. Salah satu contoh yang menjadi persoalan adalah di lini depan memang boleh dikatakan kita minim bisa menciptakan peluang gol ya, sehingga itu menjadi evaluasi kami. Nah, dengan adanya kondisi yang seperti itu kan kita harus menyadari bahwa round 3 itu kan tidak mudah, akan sangat sulit. Bukan hanya sulit saja, sangat sulit dikarenakan kan kita tahu bahwa round 3 itu kan 18 negara di Asia ini, dan Indonesia adalah timnas kita adalah mewakili ASEAN. Dengan kondisi itu yang kita harus realistis berpikir bahwa kita harus bisa mencari solusi terbaik untuk bisa menciptakan sesuatu yang bisa membuat tim itu semakin kuat begitu. Nah, kemarin kita sudah beberapa kali diskusi, walaupun belum dikatakan bisa membuahkan suatu kesimpulan akhir, tetapi di diskusi itu kan memang yang menjadikan problem utama kita semua tahu itu pada posisi striker, dan kita semua sedang mencari striker yang memang betul-betul dibutuhkan oleh tim itu bisa membuat tim itu semakin baik. Nah, kita memang sulit. Kita melihat kondisi yang ada saat sekarang ini kan semua kita bisa lihat di Liga 1 kondisi striker kita juga sangat minim sekali. Terus kita juga dari diaspora juga saat sekarang ini sedang mencari beberapa alternatif atau beberapa pemain yang memang
layak untuk bergabung di timnas. Karena kan kita juga tidak boleh sembarangan diaspora dengan grade yang tidak sesuai dengan harapan kan tidak mungkin. Maka yang dicari adalah ya grade A gitu ya, yang sesuai dengan kebutuhan dan bisa langsung cepat bisa menyatu dengan tim. Ini persoalan gitu. Oke, Pak Sumarji, kemarin kan kita memang menghadapi Asia Tenggara saja, tapi nanti kita akan menghadapi lawan-lawan yang lebih sulit, tim-tim elit begitu. Mungkin apa strategi yang akan dilakukan untuk mematangkan baik dari sisi kualitas dan juga mentalitas para pemain kita? Yang pasti bahwa karena kita akan menghadapi negara-negara di Asia ini yang jauh lebih kuat dari kita. Maka kesiapan dan persiapan dari awal itulah yang benar-benar harus kita persiapkan dengan baik. Satu contoh bagaimana nanti kita mungkin untuk ketemu, untuk berkumpul sebelum pertandingan. Ini kan sesuai dengan jadwal kan bulan September. Nah, nanti pada bulan itu kan kita harus bisa menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Ya, kita tetap berupaya berbicara dari jauh-jauh hari mendekati klub ya di masing-masing pemain yang saat sekarang ini menjalin kontrak untuk bisa berkumpul lebih awal, entah itu berapa hari lebih awal seperti kemarin. Tapi kembali lagi, semua itu juga tergantung dari jadwal liga sendiri, dan itu juga kita harus betul-betul bisa menyesuaikan dan harus bisa mengkomunikasikan lebih awal, jauh-jauh. Jangan sampai nanti berbenturan gitu. Kita tahu bahwa FIFA Matchday itu kan waktunya kan sudah diatur. Nah, kadang-kadang kan kalau waktunya belum jadwalnya belum waktunya, terus kita panggil lebih awal, ini kan juga terjadi pro kontra gitu. Nah, ini juga jadi catatan tersendiri buat kita ke depan agar supaya tidak terjadi lagi hal-hal yang demikian. Ya intinya jauh-jauh hari lah kita persiapkan dengan baik, tidak boleh ya kita persiapkan dengan apa ada, benar-benar semua detail kita persiapkan dari jauh-jauh hari, seperti itu. Oke, baik. Saya kembali ke Bung Anton. Mungkin tadi ini ada catatan menarik juga Pak Sumarji dari Bung Anton. Kalau kita menyebut ini sejarah ataupun rekor begitu nampaknya agak berlebihan. Karena di tahun 86 kita bahkan sudah lebih dari kemarin begitu. Kita tinggal 4 langkah lagi menuju Piala Dunia. Kalau dari Bung Anton sendiri melihat apakah kita punya peluang yang sama tahun ini atau mungkin bisa lebih lagi daripada tahun 86 lalu? Ya, 86 itu formatnya beda. Ya, memang tinggal 4 pertandingan dan sekarang masih ada 10 pertandingan di putaran ketiga. Kalau dilihat dari peluang, sebetulnya jauh lebih baik yang sekarang karena kan jatah Asia juga nambah dari tadinya cuma 3 lalu 4 plus 1, sekarang 8 plus 1 gitu. Jadi memang kalau mau dilihat, saya tidak akan mengira bahwa Indonesia mengincar posisi 1-2 di putaran ketiga, mungkin 3-4. Kalau 3-4 masih ada kesempatan karena akan masuk ke putaran keempat. Jadi kalau dari sisi peluang tahun ini atau Piala Dunia kali ini peluang Indonesia lebih besar dilihat dari sisi jatah Asia ya yang 8 plus 1 gitu loh. Jadi menurut saya ya tetap harus dengan semangat tinggi, keyakinan tinggi bahwa Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara seperti Iran, seperti Jepang, Korea Selatan atau Uzbek gitu. Karena kalau tidak ada keyakinan itu, ya artinya kalah sebelum bertanding. Nah, saya yakin sih tim ini punya kekuatan mental yang bagus lah, karena pengalamannya juga sudah cukup banyak dan sudah menghadapi tim-tim yang juga kuat, ya, diantaranya Irak yang sudah bisa mengalahkan Vietnam 2 kali berturut-turut. Menurut saya juga itu istimewa. Gitu loh. Jadi menurut saya bekalnya ada. Oke, terakhir dan closing statement saya ke Pak Sumarji. Bagaimana tanggapannya, target kita berapa, mengincar posisi keberapa Pak Sumarji? Aduh, kalau kaitannya dengan soal target mengincar itu, kami di tim ini tidak terbiasa dengan feeling-feeling begitu ya. Yang pasti ini, kami menginginkan bahwa
di kualifikasi Piala Dunia ini kita bisa lolos gitu. Jadi kita nanti tentu akan melihat perkembangan dari tim itu sendiri. Tetapi kami meyakini dengan format yang ada saat sekarang ini kemungkinan untuk lolos Piala Dunia itu ada gitu. Sehingga kita harus yakin, kita harus optimis, dan itu harus kita perjuangkan. Tidak hanya perjuangan itu kan tentu harus dipersiapkan. Nah itu yang lebih penting, persiapan jauh-jauh hari. Dengan persiapan yang cukup matang, detail, insya Allah kita akan bisa lolos. Baik, optimisme faktor penting. Harapannya adalah kita lolos, peluangnya juga terbuka. Sangat lebar, kita tahu kemampuan Garuda Muda kita. Terima kasih banyak Bung Anton dan Pak Sumarji telah bergabung di Sindo Prime. Salam sehat, selamat beraktivitas kembali, Bapak-Bapak. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum.